Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Wahyusa dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 1A. Muhammad Abduh lahir pada 1849 di distrik Sibsir, Mesir, dengan nama lengkap Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah. Muhammad Abduh adalah seorang pembaru Islam di Mesir yang juga berprofesi sebagai jurnalis, pengajar, penulis, hakim, dan mufti agung Mesir pada periode 1899 sampai 1905. Dikenal sebagai sosok pemikir sejak duduk di bangku sekolah, ia pun menjadi salah satu penggagas gerakan modernisasi Islam di Mesir. Melalui artikel-artikel dan surat kabar Al-Ahram di Kairo, gagasan pembaruannya bisa sampai ke telinga para pengajar. Salah satu ide pembaruan yang dilakukan Muhammad Abduh adalah merombak hal-hal pragmatis, yaitu sifatnya mengutamakan kepraktisan. Riwayat pendidikan Muhammad Abduh. Abduh adalah putra petani bernama Abduh bin Hasan Khairullah dan istrinya bernama Junaidah Uthman. Sejak kecil, sang ayah sudah menekankan pada Abduh agar fokus mengenyam pendidikan, tidak mengikuti jejak saudara-saudaranya yang membantu orang tuanya bertani. Oleh sebab itu, sejak usia muda, Muhammad Abduh sudah merantau untuk bersekolah di beberapa kota. Di antaranya Tanta. Kota pertama yang didatangi Muhammad Abduh adalah kota Tanta di Mesir pada 1862 atau ketika usianya masih 13 tahun. Sewaktu di Tanta, Muhammad Abduh banyak belajar ilmu fikih, Al-Quran, dan berbagai ilmu di Masjid Al-Ahmadi. Saat sekolah di Tanta, Muhammad Abduh mendapati bahwa ada sistem pendidikan yang perlu dikritik, yaitu di mana secara umum para murid tidak dikenakan untuk bertanya, baik pada saat pelajaran berlangsung ataupun sesudahnya. Merasa tidak cocok dengan sistemnya, ia pun memutuskan untuk kabur dari sekolah dan menikah. Beberapa waktu setelah menikah, Abduh kembali ke Tanta. Selama periode ini, sehingga pada tahun 1866, ia belajar di bawah bimbingan pamannya, Darwis, yang merupakan anggota gerakan Islam di Reformis Madaniyah Tarkah di Mesir. Di Kairo, pada 1866, usia 17 tahun, Muhammad Abduh mendaftar ke Universitas Al-Azhar di Kairo, di mana ia belajar dengan logika, filosofis Islam, teologi, dan ilmu sufi. Ia belajar di bawah bimbingan filsuf Islam bernama Jamal al-Din al-Afghani. Selama masa pendidikan di Kairo, Muhammad Abduh belajar banyak hal, termasuk masalah-masalah yang ada di Mesir dan dunia Islam, serta teknologi pada masa peradaban Barat. Pada masa inilah mulai muncul pemikiran baru darinya mengenai Islam, terutama karena kondisi sosial dan pemahaman keagamaan umat Islam di Mesir di kala itu. Kondisi yang dimaksud adalah terjadinya pemikiran yang statis dan jumus serta sistem pendidikan yang bersifat dualistik. Berkat kepiawanannya, pada tahun 1877, Abduh dianugerahi gelar alim atau guru dan mulai mengajar tentang logika, teologi Islam, dan etika Universitas Al-Azhar. Setahun setelahnya, pada tahun 1878, ia diangkat sebagai profesor seratah di perguruan tinggi pelatihan guru Dar al-Ulum, kemudian lanjut ke Universitas Kairo. Pada saat Muhammad Abduh melihat masalah-masalah yang ada di Mesir pada kala itu, Muhammad Abduh berdedikasi untuk mereformasi semua aspek masyarakat Mesir lewat pendidikan. Ia berpendapat masalah-masalah itu muncul karena kurangnya pengetahuan umat muslim pada saat itu mengenai ajaran Islam sesungguhnya. Oleh karena itu, Muhammad Abduh mendukung pendidikan agama yang baik yang dipercaya dapat memperkuat moral anak dan pendidikan ilmiah. Selain itu, Muhammad Abduh juga membangkitkan semangat nasionalisme yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Ia juga menulis beberapa artikel yang mengulas tentang korupsi. Berikut ini beberapa gerakan pembaruan yang dilakukan oleh Muhammad
Abduh mendirikan majalah Ar-Urwatul Wuthqa bersama rekannya Jamaluddin Al-Afghani. Muhammad Abduh juga mengajak umat Islam untuk kembali pada ajaran Islam sejati. Muhammad Abduh mengajarkan kemasyarakatan dalam Islam disesuaikan dengan zaman. Beliau juga menghapus taklid dan menumbuhkan ijtihad, dan juga beliau menghendaki akal dan waktu. Pokok-pokok gagasan pembaruan Muhammad Abduh juga bisa dilihat dari karya-karyanya seperti Risalah Al-Wahidrat, Hasyiyah ala Syah Al-Dawani lil Aqaid Al-Adudiyah, Nazbalagah, Risalah Tauhid, Tafsir Al-Manar, dan Al-Islam Baina Al-In wa Al-Madaniyah. Maka dari itu, Muhammad Abduh dipandang sebagai salah satu pelopor gerakan modernisasi Islam di Mesir. Muhammad Abduh pernah diasingkan di Mesir. Sejak awal menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar, Muhammad Abduh dan Afghani kerap melakukan kegiatan politik bersama. Muhammad Abduh ingin membangkitkan semangat nasionalisme di Mesir yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Pada tahun 1879, karena aktivitas politiknya, Afghani dan Abduh diasingkan, tetapi berusaha menyebarkan ide-ide anti-kolonialnya melalui selebaran. Meski sedang dalam masa pengasingan, Abduh tidak putus asa untuk mereformasikan negaranya hingga akhirnya dikeluarkan dari Mesir oleh pasukan Inggris pada tahun 1882. Abduh menghabiskan beberapa tahunnya di Lebanon, di mana ia membantu rakyat di sana mendirikan sistem pendidikan Islam. Pada tahun 1884, Abduh pindah ke Paris dan menerbitkan sebuah jurnal revolusioner bertajuk Al-Urwa Al-Wuthqa yang mengulas tentang pandangan anti-Inggris. Muhammad Abduh baru kembali ke Mesir pada tahun 1888 dan langsung memulai karir hukumnya. Muhammad Abduh diangkat sebagai hakim di pengadilan tingkat pertama dan menjadi anggota konsultatif dari Pengadilan Tinggi Mesir 1891. Jabatan tersebut ia emban sampai 1899 sebelum dinobatkan sebagai Mufti Agung Mesir periode 1899 sampai 1905. Muhammad Abduh menjadi Mufti Agung Mesir sampai ia meninggal pada 11 Juli 1905 di Mesir karena karsioma sel ginjal. Sebelum wafat, ia sudah mencetuskan konsep kampus Mesir yang baru bisa diwujudkan setelah kematiannya. Gagasan tersebut sekarang terwujud dalam Universitas Kairo yang didirikan pada 1908. Muhammad Abduh merupakan salah satu tokoh pembaru Islam yang sangat berpengaruh, khususnya di Mesir dan dunia Islam pada akhir abad ke-19 hingga abad ke-20. Pemikirannya berakar pada gagasan untuk memperbarui pemahaman Islam agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip utama agama. Pemikiran Abduh sering dianggap sebagai respon terhadap stagnasi pemikiran umat Islam dan tantangan modernitas yang datang dari Barat. Ada beberapa hal yang melatar belakangi pemikiran Muhammad Abduh. Yang pertama, kondisi umat Islam yang statis. Saat itu, banyak umat Islam terjebak dalam taklid buta, yakni mengikuti pendapat ulama terdahulu tanpa memahami esensinya. Ini menyebabkan kemunduran pemikiran dan ketertinggalan dalam berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan. Yang kedua, pengaruh pendidikan dan guru. Selama di Al-Azhar, ia belajar di bawah bimbingan Jamal Al-Adin Al-Afghani, seorang pemikir reformis yang menekankan pentingnya kebangkitan Islam melalui ijtihad dan rasionalitas. Yang ketiga, kolonialisme dan tantangan modernitas. Kolonialisme Barat di dunia Islam, termasuk Mesir, memunculkan kebutuhan untuk menata ulang sistem sosial, politik, dan pendidikan agar umat Islam mampu bersaing. Penilaian saya terhadap pemikirannya, saya merasa pemikiran Muhammad Abduh memiliki banyak nilai positif. Muhammad Abduh mengajak umat Islam untuk menggunakan akal dalam memahami ajaran agama, selagi tetap berpegangan pada Al-Quran dan Hadis. Ini mendorong umat untuk kembali pada esensi Islam.
Pemikiran Abduh juga menyelaraskan Islam dengan ilmu pengetahuan. Abduh mendukung pendidikan ilmiah dan teknologi, menganggap bahwa ilmu pengetahuan modern tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dan juga adanya pembaruan sistem pendidikan yang menekankan pentingnya pendidikan untuk berbasis moral dan keilmuan untuk membentuk generasi yang mampu menghadapi tentang zaman. Namun, pemikiran Abduh juga memiliki beberapa potensi. Pemikiran Abduh berpotensi pada penyederhanaan agama. Beberapa kalangan merasa bahwa pendekatan rasional Abduh bisa mengarah pada redukasi ajaran Islam yang bersifat spiritual dan metafisik. Pemikirannya juga memiliki adaptasi yang berlebihan terhadap modernitas. Sebagian menganggap bahwa upaya penyelarasan Islam dengan modernitas dapat mengorbankan tradisi Islam yang telah lama dijaga. Seharusnya, kita harus selalu menjaga tradisi sambil berinovasi. Pembaruan harus dilakukan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip Islam yang telah teruji. Pemikiran ijtihad harus tetap berdasarkan kerangka syariat yang kuat. Pemanfaatan akal juga sangat penting, harus tetap sejalan dengan wahyu sebagai sumber utama ajaran Islam. Dan kita harus mempertahankan nilai-nilai spiritual. Modernitas tidak boleh mengikis dimensi spiritual dalam Islam yang menjadi inti dari ibadah dan kehidupan umat. Kesimpulannya, pemikiran Muhammad Abduh memberikan kontribusi besar dalam membangkitkan kesadaran umat Islam terhadap pentingnya pendidikan, ijtihad, dan rasionalitas. Gagasannya berhasil memotivasi umat Islam untuk menghadapi tantangan modernitas dengan cara yang lebih adaptif, namun pembaruan yang dilakukan harus tetap menjaga keseimbangan antara rasionalitas dan tradisi syariat. Untuk saran saya, umat Islam sebaiknya terus berupaya memahami ajaran agama secara mendalam, meningkatkan pendidikan yang komprehensif, dan menjadikan Islam sebagai landasan moral dan setiap aspek kehidupan. Dengan demikian, Islam tidak hanya relevan untuk umatnya tetapi juga mampu memberikan solusi bagi tantangan dunia modern. Muhammad Abduh adalah contoh seorang intelektual muslim yang berusaha membangun jembatan antara tradisi dan modernitas. Pemikirannya menjadi pelajaran bahwa Islam adalah agama yang dinamis, mampu merespon perubahan zaman tanpa kehilangan esensi. Umat Islam harus terus belajar dan berinovasi, tetapi selalu berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan Hadis. Sekian dari tugas video metodologi saya. Terima kasih telah menonton. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.